Straight. Kalau bisa berdarah Maaf, Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Nee, ik heb zeg maar dit jaar bij Groningen toen ik de Arabische Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermak Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium, pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09.25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada bola.net, Jumat, 17.11. Nova mengatakan, Timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain Timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Back, M. Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandi Walsh, Shain Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Sadil Ramdhani, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berupaya proses naturalisasi Ragnar Oratmangun rampung sebelum 10 Desember untuk Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Adapun batas terakhir pendaftaran pemain atau entry by name pada 10 Desember 2023. Karena itu Erick akan berusaha proses naturalisasi pria 25 tahun ini rampung sebelum 10 Desember. Menurut Erick waktu yang singkat ini masih cukup untuk mengejar hal tersebut. Tak hanya Ragnar, Erick juga akan berupaya merampungkan proses naturalisasi Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Choe-aon. Kesemuanya diupayakan main di Piala Asia. Deadline pendaftaran, Piala Asia 2023, kan 10 Desember, jadi, proses naturalisasi, Jay Itzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choe-aon, diupayakan, kata Erick. Itu kalau bisa ya bisa register segera mungkin, untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia Senior maupun U23 di kejuaraan Asia di Qatar, ucapnya di Gelora Bung Tomo, Kamis 16 November. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan saat ini proses naturalisasi Nathan, Justin, dan Jay tinggal beberapa langkah lagi rampung. Proses naturalisasi Justin lagi didorong ke Pak Presiden, kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam 1 minggu ini, katanya sebelum laga Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Lalu untuk Nathan sama Jay sudah ada di Kemenkumham, kita lagi tunggu prosesnya.
Mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar gitu. Ragnar Oratmangun juga kita coba dorong. Saat ini Oratmangun tampil di kompetisi kasta teratas Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Selama ini Oratmangun dominan sebagai pengganti dan belum mencetak gol. Erick Thohir sambut Ragnar Oratmangun, punya komitmen untuk Merah Putih. Ketum PSSI, Erick Thohir, menyambut kedatangan pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di Belanda, Ragnar Oratmangun. Dia menyebut, pemain yang bisa berposisi sebagai striker dan gelandang serang itu ingin membela Merah Putih. Sebelumnya, PSSI memang santer dikabarkan akan menaturalisasi pemain berposisi sebagai striker. Dan kini, Ragnar telah hadir di Indonesia dan bertemu Erick. Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama Fortuna Sittard, punya komitmen untuk membela Merah Putih, katanya di Instagram. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia. Tambahnya, pada September lalu, Ragnar Oratmangun dikonfirmasi sudah bersedia dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Itu dijelaskan oleh Hamdan Hamedan saat berkunjung ke kantor Kumparan di Jakarta Selatan. Ex-utusan PSSI yang kini merupakan tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan itu bertutur soal Liga Tarkam Kemenpora dan atlet diaspora. Ketika ditanya apakah pernah ada komunikasi antara dia dan Ragnar Oratmangun, Hamdan mengiyakan. Ragnar Oratmangun mengatakan kepada saya bahwa dia berminat untuk membela timnas Indonesia, kata Hamdan Hamedan kepada Kumparan, pada 6 September 2023. Ragnar Oratmangun sudah tiba di Jakarta, sosok pemain naturalisasi berikutnya terjawab. Ragnar Oratmangun sudah berada di Jakarta. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu diperkirakan akan menjadi sosok pemain naturalisasi berikutnya setelah Jay Itzes dan Nathan Choe Aon. Ragnar adalah pemain Fortuna Sittard, tim dari Eredivisie, atau Divisi 1 Liga Belanda yang dikabarkan dilirik PSSI untuk skuad timnas Indonesia. Bersama dengan beberapa klubnya, pemain berdarah Maluku itu mencatatkan 5 assist dari 96 pertandingan dan 17 gol serta 16 assist di kasta kedua Belanda. Sejak bergabung Fortuna Sittard pada September 2023 sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen, Divisi 2, dia bermain 7 kali. Keberadaan Ragnar Oratmangun sudah berada di Jakarta diunggah oleh agen pemain, Bepino83 dan direpost akun Aidian_Abroad. Akun tersebut membuat video singkat di Instastory sedang berada di Mandarin Oriental, Jakarta. No traffic in Jakarta, kata pemilik akun tersebut sambil menyorot padatnya arus lalu lintas di Bundaran HI. Hal ini menguatkan bahwa sosok Ragnar adalah jawaban dari sosok yang akan menjadi agenda pemain naturalisasi berikutnya. Ragnar adalah pemain 25 tahun, yang berposisi sebagai penyerang atau sayap kiri. Ragnar jika benar akan dinaturalisasi maka akan menambah kedalaman sisi penyerangan timnas Indonesia. Karena selama ini mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah pemain belakang dan baru muncul striker Rafael Struijk dan Ivar Jenner sebagai gelandang, bersama Mark Klok. Rafael Struijk bisa menjadi tandem Rafael Struijk di sisi kiri. Sementara pemain Ado Den Haag itu mengisi posisi sayap kanan. Naturalisasi sendiri menjadi keinginan Shin Tae-yong untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Namun demikian, proses naturalisasi sangat ketat karena sudah ada beberapa pemain yang gagal dilanjutkan seperti Kei Davi Boham. Meski mendapat kritikan dari pundit sepak bola Bung Toel, namun Shin Tae-yong tetap melanjutkan proses naturalisasi. Sebelumnya Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan akan ada 2 pemain naturalisasi berikutnya. 2 pemain tersebut berusia antara 23-27 tahun dan sudah bermain untuk tim senior di klubnya. Sejumlah pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang bisa diajukan oleh Shin Tae-yong kepada PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hadirnya pemain keturunan di dalam skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong sendiri intens terlihat, bahkan hampir di semua level timnas yang ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Hadirnya pemain keturunan dinilai bisa menjadi jalan pintas dalam memperkuat skuad Garuda, terlebih dalam beberapa waktu ke depan timnas Indonesia akan dihadapkan pada banyak agenda penting. Berikut beberapa gelandang keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia. 1. Tijani Rejinders. Nama Rejer sudah mencuat sejak tahun lalu karena Shin Taeyong meminta pemain berusia 24 tahun itu untuk dinaturalisasi PSSI. Yang kini lagi gacor si AC Milan. 2. Mitchell van Rooijen. Sama seperti Rejinders, Van Rooijen juga menghabiskan banyak karirnya di Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan jebolan FC Utrecht. Saat ini ia bermain untuk VVV Venlo di Eerste Divisie atau kasta kedua Belanda. Van Rooijen merupakan gelandang bertahan dengan kemampuan yang mumpuni. 3. Joey Matthijs Pelupesi. Saat ini, Pelupesi membela klub Belanda, FC Groningen. Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman Pelupesi bisa sangat berguna untuk timnas Indonesia. Selama berkarier, Pelupesi sudah pernah membela berbagai klub asal Eropa termasuk di Inggris bersama Sheffield Wednesday. Di musim 2022-23 ini, ia ditunjuk sebagai kapten Groningen dan telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 1 gol di semua ajang. Fahri Husaini minta publik tidak memuji berlebihan pemain naturalisasi di timnas Indonesia, bisa menyakiti pemain lokal. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, bersama Local Organizer Officer, LOC, Piala Dunia U17 2023 mendatangkan mantan pelatih timnas Indonesia U16, Fahri Husaini, ke Media Center. Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Selasa, 14 November 2023. Fahri Husaini, yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC, mengungkapkan pemikirannya terhadap timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra terkait pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur, baik di timnas senior dan level usia, Fahri menyoroti sanjungan kebablasan yang diberikan publik. Pesan saya, tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab, tanpa disadari, pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, ujar Fahri Husaini. Ini sepak bola, ada 11 pemain. Perlu hati-hati. Siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini, saya tidak tahu. Namun, ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fahri Husaini. Ia menganggap peran para pemain lokal di timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, hingga Hernando Arisutaryadi, tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Saya tidak tahu, kalau timnas Indonesia U17 gagal di Piala Dunia U17 2023, bisa jadi yang salah adalah semua pemain lokal, imbuh Fahri Husaini. Berikan pujian yang proporsional. Itu yang dibutuhkan sepak bola Indonesia, oleh pemain lokal, ujar pelatih timnas Indonesia U16 pada medio 2017 hingga 2018 dan nahoda timnas Indonesia U19 pada 2018 hingga 2019 itu. Pemain keturunan yang berpotensi susul Ivar Jenner dan Justin Hubner jalani naturalisasi. Inilah biodata lengkap Miliano Jonathans, pesepak bola keturunan Indonesia yang digadang-gadang bakal dinaturalisasi.